Beautiful flower. Kita baru pulang dari belanja, teman-teman. Kalau beli roti kayak gini ya, di supermarket itu udah ada mesin potongnya, jadi di rumah kita sudah nggak usah potong kayak gini, teman-teman. Ya. Tadi saya ada videoin harga Indomie di dalam satu bungkus ya, cuma 4 bungkus kan kecil ya, 2 euro 29 sen. Jadi barang-barang kita ini yang kita beli ya nggak bisa langsung simpan di lemari karena mau di scan dulu sama si Raina ya. Tapi yang untuk pendinginan itu harus segera masukkan, nanti dia buka lemari es, dia scan gitu loh. Jadi biasanya saya susun ya, saya bantu susun. Ini barcode-nya ya, itu saya taruh di bagian atas supaya dia gampang scan-nya. Ya, kita spend sedikit waktu lah untuk mendapatkan poin ya. Jadi dari poin ini nanti kita bisa beli barang elektronik gratis. Ini telur. Tiap hari kita minimal harus beli 1 bungkus telur, dalamnya 10 biji. Kita nggak bisa beli banyak-banyak karena dia ada kadaluarsanya, ada tanggal kadaluarsa. Biasanya 2-3 minggu lah. Dah, nanti si Raina tinggal scan begitu untuk survei teman-temannya. Dan untuk sayur-sayuran dia harus lihat ini bondnya ya, dari bondnya ada harganya ya, jadi dia harus scan di bondnya. Nah kalau ini dia scan ini kan, waktu saya timbang kan ada harganya ya, ada barcode-nya, jadi dia scan. Hari ini semangkanya ada diskon, jadi saya beli ya. Jadi kayak gini, ini berapa kilo ya? Per kilonya 1 euro ya, jadi ini berapa kilo ya? Ya 4 kilo. Jadi 4 euro nih teman-teman. Udah beli strawberry lagi, saya suka strawberry. Hari ini kita beli buah-buahan, sayur-sayuran dapat gratis ini. Di prospeknya ada tulis kita boleh ambil 1 ini ya, tempat buah-buahan. Nanti ini kalau cuciannya sudah diangin-anginin, sudah agak kering, nanti saya baru simpan ya teman-teman. Sekarang kita sarapan dulu ya.
Hari ini kita makan ini roti dari Bakarai Seberang, teman-teman. Ya, kita tadi sempat singgah sebentar ya untuk beli inilah rotinya yang semacam ini enak kalau yang untuk sarapan ya. Ini dalamnya ada krimnya. Suami suka yang ada krimnya terus ada kacang-kacangnya sedikit. Sama ini dia bilang ini yang paling enak. Jadi kita potong ya, kita mau coba dua-duanya. Guten Morgen. Guten Morgen. Kita makan dulu ya teman-teman ya. Danke für den Kaffee. Bitte, Annie. Hari ini kami rencana habis makan siang, bersih-bersih ya. Udah itu kami mau santai, mau nonton ini perayaan tim sepak bola kami kan menang ya. Jadi hari ini ada siaran live ya, langsung dari Munich, dari itu Marienplatz ya. Mereka merayakan kemenangan mereka ya. Dulu sih kami pernah ikut sih, sudah 2 kali ya kami pernah ikut celebrationnya. Nah, kemarin si Rena ada bilang ke aku, katanya hari ini mau bawa saya ke sana pagi-pagi, tapi sekitar jam 6-an gitu sudah harus berangkat. Aku males teman-teman. Karena udah pernah ya 2 kali ya. Mendingan nonton di rumah saja lebih enak, lebih jelas lah nonton di TV. Bitte. Jadi nanti habis sarapan ya, aku mau lanjutkan beres-beres dapur, simpan barang-barang. Habis itu aku mau berbagi dengan teman-teman ya, sebuah resep sederhana ya. Tapi ini hampir setiap hari saya makan untuk resep ini ya, yaitu jahe digoreng sama ini loh, minyak wijen. Nah udah itu taruh kecap asin sama gula sedikit. Ja, das ist Celebration. Jetzt steht er ja. What is the name again? Maibaum. Maibaum. Oh, Maibaum, my tree. Maibaum. Jadi teman-teman simak terus ya. Nanti di dapur saya berbagi resepnya ya. Resep sederhana tapi bikin selera makan. Aku lagi lihat-lihat start jurnal kota kami ya. Di dalamnya suka ada kasih tahu kalau ada acara apa atau di gereja ada acara apa, itu bisa terbaca di sana. Oke, sekarang kita sudah di dapur ya. Ini saya sudah iris-iris jahenya, sudah cuci bersih ya, dan si Raina sambung bersih-bersih. Dia harus bersih-bersih ini lantai di luar apartemen kami ya, sama tangga, sama yang di depan lift ya. Dan dia selalu pakai air yang panas sekali ya, sampai keluar asap tuh airnya ya. Dan dia taruh cairan untuk membunuh kumannya ya. Katanya supaya kumannya itu mati gitu loh. Jadi airnya itu sangat panas teman-teman. Aku pernah taruh jari-jariku ke dalam ya. Wah, panas sekali. Jadi setiap 2 minggu kita giliran bersih-bersih lah sama tetangga seberang kami ya. Jadi kami gantian bersih-bersihnya. Setiap lantai itu ada gilirannya teman-temannya. Jadi ini jahenya setelah saya iris ya. Ini jahe baru beli ya. Jadi masih ada sarinya. Jadi jangan tunggu terlalu lama baru diiris ya. Nah, jadi dia masih muda lah terus, dan
bukan muda sekali, setengah muda gitu loh. Jadi masih ada jusnya, dan ini saya nggak langsung goreng dengan minyaknya. Ini caranya, ini tipsnya teman-teman ya, supaya nggak usah terlalu banyak minyak ya, dan dia nggak langsung nyerap minyaknya. Jadi saya keringin dulu di pan ya. Jadi pannya itu pakai api menengah ya. Nah, pelan-pelan jahe ini dikeringin, tapi nggak sampai dia kering sekali, enggak. Jadi kira-kira ya kita lihat dia sudah setengah kering begitu ya, baru kita siram minyak wijennya. Jadi siramnya pelan-pelan, kita lihat kalau nggak cukup kita tambah lagi gitu loh. Nggak perlu terlalu banyak minyak wijennya. Asalkan bisa menutupin ini jahenya itu sudah cukup ya. Nah, harus pakai minyak wijen baru bisa wangi dan bisa buang gas ya. Karena saya kan nggak makan daging ya, jadi badan saya itu suka dingin ya. Jadi harus banyak makan jahe berambangan begitu supaya waktu tengah malam ya kaki saya nggak kram. Sekarang saya sudah rajin makan berambangan, makan jahe ya, jadi kakinya sudah jarang kram sekarang. Nah, jadi ya resep ini ya cuman jahenya digoreng dengan minyak wijen. Udah itu nanti kalau sudah wangi ya, nah baru kita matikan ini kompornya, kita siram ini kecap asin. Nah, jadi kecap asinnya itu juga jangan terlalu banyak, nanti keasinan ya. Jadi kira-kira saja secukupnya saja. Nah, udah itu diaduk rata ya, supaya semua sudah ketutup sama kecap asin ya. Nah, untuk masak jahe ini harus sabar, nggak bisa buru-buru. Jadi dia butuh waktu sekitar 20 menitan begitu loh. Jadi ya sebentar-sebentar tuh harus diaduk. Tadi waktu saya mengeringkan jahenya itu ya teman-teman ada lihat kan, sebentar-sebentar saya aduk supaya dia nggak lengket di pannya, karena kan belum ditaruh minyak, nanti dia lengket kan. Nah, sekarang kita taruh gulanya. Nah, setelah itu ya udah ketutup kecap asin semua, gulanya juga kira-kira jangan terlalu banyak lah, tapi terlalu dikit juga nggak enak. Jadi teman-teman kira-kira sendiri aja, secukupnya saja ya manisnya ya. Jadi nggak perlu taruh kaldu segala macam, nggak perlu, sudah enak begitu. Wow, wangi sekali teman-teman. Tak cicipin ya. Crispy, asin-asin manis sedikit ya, terus harum minyak wijen. Tan buat suami. Jadi nanti habis dia bersih-bersih ya, dia bisa makan. Tapi saya bikin yang sederhana saja ya. Dia suka makan mie instan yang rasa bebek. Jadi tadi kan ada beli ya di supermarket. Yang ini mie yam-yam. Rasa bebek dia suka. Nanti suami punya ya, saya taruh telur 1 teman-teman. Biar lebih bergizi ya. Untuk aku masak ini Indomie rasa soto, saya masih ada sisa. Ini tahun lalu beli di Singapura teman-teman. Saya lupa lah di Bali atau di Singapura ya. Ini mie yam-yam ya, saya suka mie-nya. Mie-nya itu halus ya dan rasanya enak. Dua menit cukup teman-teman.
Ya mungkin sebulan sekali lah saya bikinin. Ini kayaknya sudah 2 bulan aku nggak pernah bikinin mie instan untuk suami. Saya nggak taruh minyaknya, nggak bagus ya. Saya selalu kalau masak mie instan minyaknya saya buang. Ceplokin telur 1. Kalau Raina ya dia sukanya telurnya dipecahin ya, dikoyak terus ini gimana ini cara ngomongnya? Dihancurin lah pokoknya. Biar mateng katanya. Nah, udah. Jadi gurih begini dia suka. Jadi nanti saya taruh bawang goreng lagi sama yang crispy bola itu ya. Dia maunya crispy bolanya itu lempem ya. Jadi waktu dia masih hangat saya taruh. Udah jadi. Ini snack untuk kami nonton ini ya, perayaan FC Bayern Munchen menang ya. Jadi kami mau makan snack dan ini buahnya strawberry ya. Nanti snacknya belum tahu sih, nanti saya cari di lemari lah. Terus kita nggak minum radler hari ini, kita minum air biasa saja. Tapi saya mau bikin teh. Acaranya sudah mulai ya. Ini live langsung dari siaran langsung dari Munich. Lihat itu orangnya sampai penuh di itu Marienplatznya. Aku sudah 2 kali, makanya aku kurang suka karena berdesak-desakannya. Wah, belum lagi mau ke toiletnya itu gimana? Udah masuk nggak bisa keluar lagi karena dikerumunin kan padat itu. Nah, gitu banyak orangnya. Nonton TV lebih jelas. Jadi ini acaranya 2 jam teman-teman. Hari ini kami santai saja. Jadi terima kasih teman-teman telah menonton sampai di sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. I'm too late. Jamal Musiala kämpft noch so ein bisschen um den Abschluss nach der Verletzungspause und sucht die Form, die WM-Form.